والذين يؤمنون بما أنزل إليك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنزل من قبلك Bismillahirrahmanirrahim. وبالآخرة Sebelum kita mulai ngaji, kita baca dulu Fatihah ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pembahasan kemarin. Kemarin sudah menjelaskan tentang rukun iman, rukun Islam. Sekarang kita baru ke permasalahan tentang ibadah atau ubudiyah. Yang mana ibadah sholat itu harus ada perantara. Di antara perantaranya adalah dengan wudu. Wudu pun harus dengan perantara, yaitu dengan air. Ketika kita berwudu dengan air, maka ada beberapa air yang harus terpenuhi. Airnya harus suci dan seterusnya. Nah, sebelum ke sana kita akan membahas pertama, yaitu tentang tandanya balik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa barakatihi fid dharain. Faslun ay hadza faslun. Ini satu pasal. Alamatul bulughi salasun. Alamatul bulughi salasun. Tandanya balik itu ada 3. Tahu ya, balik itu apa sih? Balik itu yaitu seseorang yang sudah terkena tuntutan atau beban menjalankan syariat Islam, atau tuntutan seseorang yang sudah berkewajiban menjalankan syariat Islam. Contoh, sholat, puasa. Manakala dia sudah balik, maka dia wajib sholat. Tapi kalau dia belum balik, maka dia belum terkena beban melaksanakan kewajiban sholat. Kenapa kok yang belum balik itu belum terkena beban melaksanakan kewajiban? Karena dalam suatu hadis dikatakan rufi'al qalam an thalathin. Ada beberapa yang seseorang yang belum terkena beban, yaitu ada 3. Yang pertama adalah anin naim hatta yastayqid, yaitu orang yang tidur sampai dia bangun. Jadi kalau orang yang tidur berapa hari pun dia tidak terkena atau dia tidak berkewajiban melaksanakan kewajiban sholat, puasa dan seterusnya. Contohnya Ashabul Kahfi yang sudah tidur bertahun-tahun, dia tidak, ketika dia bangun dia tidak wajib mengkodoinya atau membayarnya, karena orang yang tidur itu tidak terkena beban. Yang kedua apa? Wa anis sobi hatta yablugh, yaitu anak kecil sehingga dia balik. Nah, ini yang kita bahas ini. Orang anak kecil sampai dia dewasa atau balik. Nanti kita sebutkan ciri-cirinya ya. Dan yang terakhir adalah wa anil majnun hatta ya'kul. Orang yang gila sampai dia waras. Selagi dia gila, dia tidak terkena beban untuk melaksanakan kewajiban. Nah, tandanya balik di sini ada 3. Yang pertama apa? Tamamu khamsa asyarata sanatan fi dzakari wal untha, yaitu sempurnanya umur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Jadi kalau ada laki-laki atau perempuan yang sudah mencapai usia 15 tahun, maka dia sudah balik. Kalau sudah balik berarti dia sudah terkena kewajiban untuk melaksanakan kewajiban Islam. Berarti kalau dia tidak sholat, maka dia dosa. Nah, itu namanya balik. Nah, itu kalau baik pada laki-laki ataupun perempuan. Nah, yang dimaksud 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan di sini adalah umur 15 tahun, tahunnya tahun Hijriyah, bukan tahun Masehi. Maka perlu kita catat, kalau kita mempunyai anak, kita harus catat yaitu tanggal hijriahnya. Jangan cuma Masehi tapi hijriahnya. Kenapa? Karena hijriah itu yang menentukan dia itu balik.
atau tidaknya. Ya. Berarti kalian kalau sudah umur 15 tahun, cewek atau cowok, berarti kalian sudah wajib sholat, sudah wajib puasa, sudah wajib, nah, pokoknya kewajiban Islam harus dilaksanakan semuanya. Yang kedua apa? Wal ihtilamu fiz zakari wal unsa litis'i sinina. Yang kedua, ciri-cirinya balik atau tandanya orang balik itu adalah mimpi basah. Baik pada laki-laki ataupun perempuan manakala sudah usianya adalah 9 tahun. Ini sering terjadi pada seorang laki-laki atau perempuan. Kalau dia belum mencapai umur 15 tahun tapi kok sudah mimpi basah atau istilahnya itu keluar sperma dengan cara apapun, maka walaupun dia belum 15 tahun tetap dia dikatakan balik. Ada orang cowok umur 10 tahun kok sudah mimpi basah atau sudah keluar spermanya, maka dia balik, maka dia wajib melaksanakan sholat, maka dia wajib puasa, dan kewajiban di dalam Islam dia harus laksanakan. Nah itu ya, hati-hati ya, maka hati-hati nih bagi cowok yang sudah keluar sperma, begitupun cewek. Yang terakhir cirinya orang balik adalah wal haidu. Nah yang terakhir ini, yang nomor 3 ini khusus untuk perempuan, yaitu apa? Haidu, menstruasi, fil untha litis'i sinina, yaitu khusus pada cewek ketika sudah mencapai umur 9 tahun Komariah atau Hijriyah. Nah, haid itu apa sih? Atau menstruasi itu apa sih? Ini bagi insyaallah nih kelas 5 itu ada yang sudah keluar haid ya. Haid itu atau menstruasi itu adalah damun jibillatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ah ala sabilis sihhati fi awqatin makhsusatin, yaitu darah yang menjadi watak yang keluarnya dari alat kelamin perempuan, keluarnya itu dengan cara sehat pada waktu tertentu, dan itu bukan darah penyakit, bukan, tapi memang wataknya seorang perempuan setiap bulan itu memang harus keluar. Itu namanya darah haid. Nah, ini ya. Biasanya kalau perempuan yang pertama kali dia keluar darah itu bingung, ini darah apa? Ini darah haid, ini darah mens apa bukan? Nah, lihat dulu. Nah, kita tahu bahwasanya haid itu umumnya adalah 6 atau 7 hari. Dan paling lama haid itu adalah 15 hari. Toh kalau 15 hari lebih, kalau 15 hari kok masih keluar darah, berarti itu namanya darah penyakit atau darah kotor. Kalau seperti itu harus kontrol ke dokter. Tapi kalau 15 hari keluarnya, maka bisa dikatakan darah haid. Ketika seorang perempuan sudah keluar darah haid, maka dia sudah balik walaupun belum 15 tahun. Ingat ya, walaupun belum 15 tahun. Ingat. Kalian jangan takut ketika keluar darah itu sehat. Itu sudah watak seorang perempuan seperti itu. Setiap bulan pasti keluar. Itu sehat ya. Justru ketika perempuan itu tidak keluar darah haid setiap bulan, justru harus dipertanyakan dan ini harus diperiksa. Nah, ini adalah tanda-tandanya seorang dikatakan balik. Sekali lagi, alamat atau tandanya balik itu ada 3. Yang pertama, sudah mencapai umur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Yang kedua, keluar sperma atau mimpi basah bagi laki-laki dan perempuan yang sudah mencapai usia 9 tahun. Dan yang ketiga adalah haid atau menstruasi, ini khusus bagi perempuan. Nah, kalau sudah terpenuhi tanda 3 ini, salah satu tanda 3 ini,
maka seseorang itu wajib melaksanakan kewajiban di dalam Islam. Wudu dia wajib, sholat dia wajib. Kalau tidak ya dia maka akan ditanggung dosanya oleh sendiri. Ya, mudah-mudahan kultum yang singkat ini ada berkahnya dan manfaatnya, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi kalian semua. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.